Dialog Sufi. Sahabat Golagung, pernah dengar nggak Hari Perpustakaan Sekolah Internasional? Belum ya? Saya juga baru tahu. Jadi diperingati setiap tanggal 18 Oktober. Yuk kita cari tahu dan kita kupas. Di tangan saya ada buku Max Havelaar. Ini perpustakaan rumah. Punya nggak perpustakaan rumah? Saya mau bicara soal Hari Perpustakaan Sekolah Internasional. Kapan dicetuskannya? 18 Oktober 1999 oleh Presiden Asosiasi Pustakawan Perpustakaan Sekolah Sedunia. Namanya Dr. Blanche Wool. Nah, dirayakanlah hari itu ya, 18 Oktober 1999. Oke, dirayakanlah Hari Perpustakaan pertama ya, Hari Perpustakaan Internasional, Hari Perpustakaan Sekolah Internasional, tanggal 18 Oktober 1999 dengan tema A Day in the Life. Nah, ini buku-buku humaniora, ini Norman Edwin ya. Ini buku tuh semua nih, koleksi saya Matias. Oke, kita masuk. Jadi kemarin tanggal 19 Oktober Dirjen PAUD Dikdasmen Pendidikan Dasar dan Menengah, terkhusus Direktorat Sekolah Menengah Pertama, itu merayakan Hari Perpustakaan Sekolah Internasional. Saya diundang sebagai narasumber. Yang paling menarik adalah statement dari Direktur Sekolah Menengah Pertama, Dr. Andes Mulyatsah MM. Menurut dia, perpustakaan sekolah di seluruh Indonesia itu jumlahnya sekitar 120 ribuan dari 270 ribuan yang ada. Jadi masih kurang ya. Artinya tidak di setiap sekolah ada perpustakaan. Dan paling menarik lagi menurut beliau, yaitu perpustakaan sekolah di SMP terutama belum representatif, mulai dari koleksi bukunya, mulai dari kepala perpustakaannya yang biasanya guru mata pelajaran diperbantukan menjadi kepala perpustakaan. Program-programnya apa lagi? Nah, kemarin juga saya sempat mengusulkan bagaimana sebaiknya perpustakaan di sekolah itu. Nah, ini juga masih jadi ruangan lain perpustakaan rumah. Nih, lagi ngetik. Nah, ini buku-buku hadiah dari Gramedia nih, Senopati Pamungkas nih. Senopati Pamungkas, ini buku-buku travel writing. Nah, ini ada di bawah nih buku-buku Gunawan Muhammad khusus nih, catatan pinggir. Nah, jadi kembali ke perpustakaan sekolah, koleksi buku. Nah, di perpustakaan rumah milik kami itu koleksi bukunya beragam. Memang tidak buku-buku pelajaran diungsikan ke perpustakaan rumah dunia. Nah, bagaimana sih sekolah mengatasi koleksi bukunya? Nah, pertanyaannya ini menarik. Ini koleksi buku di perpustakaan rumah milik kami. Variatif, tentu buku-buku pelajaran diungsikan ke perpustakaan rumah. Nah, bagaimana caranya perpustakaan sekolah mencari solusi dengan penambahan koleksi bukunya supaya variatif seperti yang dikeluhkan oleh Dr. Andes Mulyatsah MM, Direktur Sekolah Menengah Pertama. Ada cara yang paling mudah.
Saya rasa semua sekolah, kepala sekolahnya nih mengeluarkan peraturan. Setiap pelajar atau siswa murid baru, persyaratannya harus membawa satu buku di luar buku pelajaran. Terserah mau komik, mau humaniora, puisi, cerpen, novel. Jadi datang, kalau misalnya ada murid baru 200 atau 300, bisa nambah koleksi buku di perpustakaan sekolah itu. Kemudian setiap siswa yang lulus sekolah harus menyumbangkan satu karya bukunya. Jadi karya dirinya. Bisa antologi puisi, bisa antologi cerita pendek bareng-bareng dengan temannya, bisa solo, bisa kalau bisa menulis novel kenapa enggak. Kemudian bisa saja kumpulan quote, ya kumpulan quote atau kumpulan Twitter, nge-tweet dia misalnya nge-tweet, atau kumpulan status atau foto-foto Instagramnya. Kalau biasanya anak-anak generasi Z itu traveling kemana-mana, kemudian foto-fotonya diunggah di Instagram. Nah, bagaimana cara mencetaknya? Anak-anak sekarang udah canggih-canggih, tinggal ngeprint, covernya dia bikin sendiri, print foto, udah jilid 5 biji, simpen, udah. Nggak perlu pakai ISBN. Kalau mau pakai ISBN ya urus nggak apa-apa, tapi enggak juga nggak apa-apa. Simpen tuh di rak buku perpustakaan sekolahnya. Beri pojok misalnya karya alumni, keren. Terpecahkan masalah koleksi buku di perpustakaan sekolah. Termasuk juga guru-gurunya juga harus mencontohkan tiap tahun satu buku aja. Bikin antologi kisah inspiratif, bikin antologi cerita pendek, bikin antologi puisi, apapun bisa dituliskan. Atau sejarah sekolahnya. Nah, saya rasa kepala sekolah bisa mengikuti saran saya ini. Nah, udah pada tahu kan ini ruang kerja saya. Ini masih di perpustakaan rumah. Mana ya buku baru saya gong smash? Udah nggak ada. Oke, ini Paulo Pulo nih, semua segini. Ini Pramudia Anantatur, ini di atas buku-buku saya. Ini buku-buku tentang Banten di sini. Ini ada PC dari Aceh. Oke, nih lihat, ini buku-buku baru nih yang harus saya review. Ini hasil safari literasi kemarin nih. Ya. Nah, saya terakhir mau bicara soal program perpustakaan sekolah. Ini penting sekali. Selalu ada keluhan dari guru mata pelajaran yang diperbantukan menjadi kepala perpustakaan, katanya menambah beban. Tapi ada juga yang bersemangat minta kepada perpustakaan daerahnya untuk di-upgrade kapasitasnya. Misalnya bimbingan teknis tentang bagaimana sebagai seorang pustakawan perlukah buku-buku itu dikatalogisasi dengan metode apa, apakah per kategori, per jenis, banyaklah aplikasi-aplikasinya. Nah, saya ingin memberi saran kepada kepala perpustakaan di seluruh Indonesia nih ya, perpustakaan sekolah terutama. Jadi libatkan pelajar, murid. Saya pernah berdiskusi dengan Rudy Hernanda. Dia kepala seksi pengembangan budaya baca di Perpustakaan Nasional Indonesia di bawah Pusat Analisis dan Pengembangan Budaya Baca. Kami berdiskusi bahwa perpustakaan sekolah itu kurang melibatkan para siswanya. Ya betul, di generasi Z ini literasi digital sangat kuat. Maka di ruang perpustakaan itu beri sudut, misalnya sudut spot-spot foto untuk mereka unggah di Facebook, Instagramable istilahnya ya. Jadi ada quote-quote misalnya. Kemudian bikin sudut podcast. Nah, libatkan tuh para pelajar, tunjuk duta-duta literasinya per kelas, sehingga mereka bisa membuat program. Misalnya seminggu satu kali aja. Minggu pertama dikelola oleh kelas 1, bikin podcast tentang dunia mereka, biarkan ya. Jadi bisa saja mereview buku, bisa saja berdiskusi, dialog dengan siswa-siswa berprestasi di sekolah itu. Saya pernah mengunjungi SMP Negeri 2 Tengaran di Kabupaten Semarang, dekat Salatiga dan Ungaran. Bagus sekali perpustakaannya. Kalau di SMA-nya saya pernah ke SMK 2 di belakang terminal Kampung Rambutan. Itu juga bagus perpustakaannya. Lalu saya pernah ke perpustakaan sekolah di mana lagi ya? Seingat saya sih 2 lokasi itu bagus sekali perpustakaannya. Nah,
Jadi sekali lagi libatkan pelajar untuk mengelola perpustakaan. Buat kelas inspirasi, undang undang orang-orang yang memberikan inspirasi dari luar sekolah. Orang tuanya bisa, tukang parkir, bibi-bibi kue yang jualan, bahkan guru-gurunya di podcast itu tadi. Ini Islamic Book Fair Award tahun 2007, tokoh perbukuan dari IKAPI. Ya, ini. Terus ini Indonesian Book Fair, penggerak budaya literasi tahun 2000 berapa saya lupa. Enggak lama, 2006 kalau 2016 ya kalau nggak salah. Ini Nugra, ini dari Perpustakaan Nasional, Nugra Jasa Dharma Pustaloka tahun 2007. Nah, sahabat Golagong, sekarang saya diamanahi jadi duta baca Indonesia, maka konten-konten Golagong TV tidak akan jauh dari dunia literasi. Saya ingin menyampaikan kepada sahabat semua bahwa buku itu betul-betul sangat bermanfaat, bisa membuat pembacanya berdaya, bisa memiliki nilai ekonomi yang tinggi, dan insya Allah seruan Allah itu tidak bohong, akan terbuka pintu-pintu rezeki dari kebiasaan membaca. Dan tidak perlu punya cita-cita jadi penulis, karena kalau proses membacanya benar, secara alamiah, seperti saya, secara alamiah pasti ada keinginan menulis. Dan lihat saya sekarang, jadi penulis, menulis 125 buku. Sekali lagi, selamat Hari Perpustakaan Sekolah Internasional 18 Oktober 1999 hingga hari ini 2021. Kepada seluruh kepala perpustakaan sekolah, jangan patah semangat. Mari kita bekerja bersama untuk meningkatkan budaya membaca dan menulis di anak-anak dan cucu-cucu kita. Saya Golagong, Duta Baca Indonesia 2021-2025, berdaya dengan buku. Salam literasi. Ingat, Golagong TV, tentang literasi semua ada di sini. Golagong TV, tentang literasi semua ada di sini.